Soalnya saya sendiri itu belajar kelompok. Nah, kita tahu ya, Indonesia itu banyak dikaruniai kesenian. Masing-masing daerah punya kesenian yang punya ciri khas sendiri-sendiri. Nah, di Semarang ada sebuah komunitas atau paguyuban yang dimana sejak dulu sampai sekarang melestarikan budaya Jawa dalam bentuk tari tradisional. Nah, di sebelah kiri saya ada dua orang yang nanti akan kita ajak ngobrol, apa sih yang mereka lakukan, apa sih yang mereka lestarikan. Nah, di samping saya ada Mas Toto. Mas Toto, kabarnya gimana Mas Toto? luar biasa baik. Nama lengkapnya sinten Mas Toto? Wah, itu malah aku lupa loh nama saya. Saya nama panggungnya Totok Pamungkas, tapi nama KTP itu Yurustiarto. Oh. Banyak orang nggak kenal itu. Berarti Totok Pamungkas itu nama panggung gitu Panggung, ya? iya. Nama panggung. Oke. Dan di sebelah lainnya lagi ada Dek siapa ini? Anissa, Dek Anissa. Dek Anissa usia berapa? usia 14, 14. Sekarang masih sekolah di mana? SMP 6. Oh, SMP 6. Kelas berapa, Dek? Ini naik kelas 9. Oke. Nah, di dua orang narasumber ini nanti akan kita ajak ngobrol tentang pelestarian budaya Jawa. Oke. Yang pertama buat Mas Toto nih. Mas Toto, apa sih yang ada di Sobokarti, Mas? Mungkin sejarahnya atau apa gitu, Mas? Boleh diceritakan, Mas? Iya, itu panjang banget ya. Iya. Jadi Sobokarti itu didirikan tahun 1929. Waduh, jauh sebelum merdeka. Iya. Sebelum merdeka. Bahkan dulu belum punya gedung. Nah, dalam perjalanannya terus dari beberapa seniman mengajukan dibuatin gedung oleh pemerintah Belanda pada waktu itu. Iya. Akhirnya tahun 2031 dibuatlah gedung dan diserahkan kepada pengurus perkumpulan kesenian Sobokarti. Di Sobokarti itu memberikan pendidikan kesenian, yaitu tari, pedalangan, dan karawitan. Iya. Bahkan sekarang ada loh yang namanya Pranoto Coro atau apalah Pambiworo lah. Iya. Boleh dikata Sobokarti ini kan banyak menghasilkan seniman-seniman ya. Kalau zaman dulu siapa sih, Mas? Boleh diganti, Mas? Waduh, zaman dulu tuh siapa ya yang itu ada beberapa dulu tuh ada menteri-menteri yang dulu lulusan Sobokarti loh. Oh ya? Iya, Menteri Penerangan itu Pak siapa dulu? Pak Harmoko, Menteri Sosial Gunani Sudarsono. Itu dulu jebolan Sobokarti. Iya, menteri-menteri dulu itu. Ada juga seniman-seniman yang kondang. Saya sampai lupa menyebut namanya. Iya. Soalnya saya sendiri itu di Sobokarti itu generasi keempat. Oh, generasi keempat. Iya. Bapak saya itu generasi ketiga. Oke. Berarti Mas Toto dulu memang belajar tarinya, kebudayaan di Sobokarti ya? Dari kecil gitu ya? Iya. Jadi saya itu lahir, makan, minum, mendengar, melihat itu semua budaya Jawa. Yang notabene ada di Sobokarti. Jadi aku tiap hari gitu kurungu ono latihan karawitan, latihan nari. Dari kecil itu udah mendengar, melihat. Jadi ya otomatis sudah mendarah daging lah. Iya. Jadi udah mengalir di darah saya. Ya, mendengar Sobokarti mungkin masyarakat di Semarang mungkin ada yang masih awam ya. Ya, itulah. Nah, itu. Ini kan berarti tugas kita bersama ya, Mas Toto ya. Kalau dari seniman Sobokarti sendiri gimana upayanya? Sekarang itu kan sudah banyak medsos ya. Jadi semuanya kita unggah ke medsos, itu sudah akan bisa dilihat oleh orang-orang. Iya. Bahkan sekarang banyak mereka-mereka yang belajar ke Sobokarti justru lewat medsos, mengenal di medsos gitu. Yang kedua,
Sabokarti sekarang kan punya joglo di depan Iya. yang terbuka itu, yang otomatis orang lewat itu udah melihat Kelihatan. ada kegiatan itu sangat sehingga dampaknya Iya. murid Sabokarti itu luar biasa, biasa. bludak mas. Bludak, iya. Kemarin aja ujian sampai 2 hari loh. Oh iya, ngomong-ngomong tentang ujian itu apa sih Mas kegiatannya itu diperuntukkan untuk apa terus apa fungsinya? Anak-anak harus dicoba untuk uji kompetensi ya. Jadi mereka Iya, itu iya. nari oke sudah siap. Tetapi bagaimana kalau dia menari dengan kostum lengkap? Lengkap. Biasanya kan banyak kendala kan, ribet pakai jarinya segala macam. Itu diujikan di situ supaya anak-anak itu betul-betul bisa menguasai tarian dengan apa ya? Full dengan kostum yang ada gitu. Dan ditonton gitu ya? Ya, ditonton bagaimana mental mereka, Iya. bagaimana persiapan anak-anak itu. Jadi itu sangat berguna banget. Nah, jadi saya berharap sih mereka jangan berharap untuk menjadi juara satu, nggak perlu ya. Yang penting kamu sudah siap pentas dengan segala atribut dan mental. Mental, karena kalau latihan terus, kalau tidak diujikan mereka tidak apa? Betul. Ya, Aku punya murid mas dari Amerika ya, Iya. California. Dia bilang begini, latihan 100 kali masih kalah dengan pentas yang sekali, iya kan? Latihan berkali-kali tapi nggak pernah pentas, nggak ada gunanya. Iya, Tapi pentas sekali itu wah, justru dampaknya luar biasa. biasa. Ya, gitu. Oke, Sobat Bolo, coba kita berpindah ke Mbak siapa tadi? Nisa. Mbak Anissa. Mbak Anissa, kapan sih Mbak pertama kali latihan di Sabokarti, Mbak? Dulu umur pas kelas 3 itu baru masuk ke Sabokarti kecil. SD ya. Iya. Mungkin dekat rumahnya atau gimana? Iya, dekat. Ya, waktu dulu yang ngajak latihan ke sana siapa, Mbak? Ayah. Wah, Oh, iya. iya. Di daftar dulu atau langsung latihan atau gimana? Nyoba dulu, Nyoba habis itu dulu. langsung daftar. Oke. Waktu pertama kali itu susah enggak sih? Susah ngikutin sekali. latihan? Soalnya kan belum bisa. Oh, belum bisa. Tapi sama pelatihnya dibimbing terus Iya, ya? dibenerin. Sabar. Sabar gitu ya. Kalau seminggu berapa kali latihan Mbak Anissa? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Hari apa itu? Yang sekarang. Kalau remaja itu Selasa sama Minggu. Kalau yang A1 itu Jumat sama Minggu, A2 juga Jumat sama Minggu. Kalau yang B itu Sabtu Minggu, kalau yang Selasa Minggu itu yang remaja sama dewasa. Oh, Jadi setiap kelas itu beda-beda. Beda-beda. harinya. Cuma kalau hari Minggu semua full datang. full data. Iya. Makanya 2 joglo itu dipakai semuanya. Jadi kayak nah ini ya, kayak sanggar yang begitu ya. Oke, Mbak Anissa, lanjut Mbak Anissa. Waktu pertama kali latihan itu apa sih Mbak latihannya? Tari apa, Mbak? Banyak sekali sih. Tapi apa itu? dulu yang saya ingat, saya pernah lomba juga itu tari lilin, Tari lilin. tari ayu, awang sekar, soyong, banyak. Kalau Kecil sekarang ya? Kalau Lilin masih kalau kecil ya, itu 3 masih ya. Lilin masih kelas 3 ya? Iya. Yang tahu nari lilinnya mati. Bukannya ya jaga lilin ya. Iya. Kalau sekarang berarti udah apa naik level gitu Iya, ya ini tingkatannya. udah remaja udah naik 4 level ya. Udah SMP kan. Dia sebentar lagi tahun depan masuk ke tingkat yang dewasa lebih sulit lagi. Iya. Oke. Mbak, kenapa sih suka tari? Nah. Ada yang ngajak atau Nah, itu. disuruh orang tua atau gimana? Disuruh pun kalau nggak suka ya, Iya, kan nggak betul. bisa. Dulu itu disuruh ayah, waktu itu suruh ayah, terus lama-lama suka sendiri. Kalau teman-teman nggak seru nggak? Maksudnya kalau Seru. latihan terus apa-apa gitu. Seru banget. Berarti peran orang tua itu sangat Betul. dominan ya. Iya. Kadang-kadang mereka itu mungkin suka, tapi orang tuanya nggak ada waktu untuk nganter segala Nganter. macam. Iya nggak berhasil. Betul. Kalau ini saya tahu saya, setiap dia latihan pasti orang tua mesti nungguin. Nggak tahu itu ibunya atau ayahnya itu Ayahnya. nungguin. Ini keberhasilannya. Kalau enggak, banyak yang gagal. Iya. Iya kan, Dek? Iya. Aduh. Iya. Ya dulu pasti kecil jelek, Mas. Wah, sekarang Sekarang sudah cantik. ya di Anissa, kalau dulu kan belum bisa nari ya, itu ini nggak ada perasaan grogi nggak sih? Grogi, iri sama temen yang udah bisa. Pasti ya, karena kok aku belum bisa Oh, gitu itu ya. udah bagus. Tapi itu bagus. Artinya Iya. dia dipicu untuk menjadi lebih baik. Betul. Iya kan? Iya. Kalau stagnan berdiam aja ya nggak akan naik kan kemampuannya. Iya. Nah, karena iri dengan yang lebih baik, dia akan dipecut untuk menjadi baik kan. Iya. Terus lanjut di Anissa, tarian paling disuka apa di Anissa? Mungkin kesulitannya atau apa gitu? Mungkin ada 2 ya. Yang kreasi apa, yang klasik? Oh, apa? iya. Nah, iya. Yang Kreasi yang apa? kreasi itu moser, Moser. Moser. yang klasik Moser, itu
gambyong gitu. Oh, Soalnya gambyong. saya terlalu ke kreasi, belum bisa. Belum. Nanti kalau udah dewasa baru klasiknya digencar terus. Oh, oke. Ngoser itu dari ini, Mas, dari daerah Banyumas. Banyumas ya. Jadi banyak geolnya, dinamis. Dinamis. Ya, sekarang kita bergeser ke Mas Toto lagi. Loh, nggak sebelah sana? Oh, Iya, nggak ada. karena di sana nggak cukup kameranya. Ya, Mas Toto. Ini ya, kan di sebuah kan pasti ada pelatihnya. Iya. Pasti ada mentornya lah. Nah, di sana sih ada berapa orang sih, Mas Toto? Sementara ini ada berapa ya? 6 atau ya? 7 atau 6? 6 lah. 6. Jadi mengampu setiap kelas. Beda-beda gitu Beda-beda. ya? Jadi mereka kalau nggak dibeda-bedain atau satu orang pegang yang lain, nanti dia menguasai murid itu loh. Murid kan gini, Mas. Murid itu punya perilaku yang beda-beda. Beda-beda juga. Almanis segala macam itu. Kalau gurunya ganti-ganti, nanti nggak bisa menguasai perasaan anak kan. Gitu. Secara psikologinya kan begitu. Berarti psikologinya juga harus iya, juga. anak ini udah begini, gurunya udah paling hafal lah. Nah, jadi biar mereka tahu kalau anaknya itu seperti ini perilakunya, gurunya nanti akan memberikan metode yang tepat untuk anaknya. Gitu. Kalau itu disebut pelatih atau guru atau apa? Pelatih. Kalau saya lebih ke pelatih. Lebih ke pelatih ya. Kalau guru itu kan mendidik Mas juga pengetahuan dan teori tari. Iya. Ini kan enggak, ini kan hanya gerak. Jadi lebih ke course ya. Course. Apa namanya betul? Pelatih. Pelatih. Iya. Baik. Kalau pelatih sendiri itu memang diambil dari siswa yang dulu atau gimana, Mas? Sementara ini Sepokarti bisa berjalan dengan baik. Itu dengan menekan biaya pengeluaran yang lebih ya. Sepokarti sampai sekarang dilatih oleh alumni Sepokarti. Nah, jadi kita nggak terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk pelatih. Coba kalau kita ambil dari luar, harusnya lebih banyak ya. Saya aja sana nih, ono ya ditampa, ono ya rapopo. Eling-eling kuwi omahe dhewe kan. Ini ya pengabdiannya. Iya. Sepokarti kan rumah saya sendiri. Betul. Aku dulu dipinterke ya saka Sepokarti, ya kan. Aku sampai bisa seperti ini ya dari Sepokarti. Maksud aku terus perhitungan banget sama Sepokarti kan enggak. Iya. Karena dulu merasa belajar, terus sekarang sudah berhasil ya. Inilah ya menerima baktikan lah ya. Iya. Dan ternyata pelatih yang lain juga begitu, punya apa ya misi yang seperti misi yang itu. Sama. Matur nuwun lah, Mas. Iya. Dengar-dengar Mas Tok, banyak nih siswa-siswa Sepokarti yang zaman now itu sekarang punya pendidikan yang lebih tinggi, katakanlah masuk di universitas yang keren, yang bagus. Nah, itu gimana, Mas? Banyak sekarang. Banyak ya. Aku itu bangga, Mas. Bahkan kalau mereka itu nanti bisa melebihi saya, aku tuh sangat bangga. Iya. Karena kalau anak itu melebihi orang tuanya, itu orang tuanya akan bangga. Bukannya kalau terus ke aku jengkel, enggak, seneng dong. Ada yang saingi gitu. Ada yang kuliah di ISI Jogja. Iya. Ada beberapa yang di Gajah Mada juga ada. Yang paling banyak itu di UNES, jurusan seni tari, banyak sekali gitu. Iya. Nah, itu aku sih berharap mereka nanti kalau udah, ayo kembali ke sanggar, tularkan ilmunya kepada adik-adiknya gitu kan. Okay. Jadi gurunya rada enteng. Gurunya ngejob ya. Iya. Tapi itu udah lingkaran nih, udah circle-nya begitu. Iya. Nah, sekarang kalau dia pinter mau apa lagi, Mas, kalau nggak ditularkan. Ilmu kan eman-eman kalau nggak ditularkan. Nanti lama-lama hilang sendiri kan rugi. Dengan dia melatih kan dia juga pelatih sendiri. Iya, dengan melatih dia akan menghafal, menanamkan lagi memorinya gitu, nggak akan hilang. Saya itu ya, Mas, taruh satu tarian, tari yang paling sulit ya, tari Retno Pangudya itu klasik. Anak-anak kalau tak latih itu akan masuk angin, Mas, saking sulitnya. Tapi 25 tahun saya diam, nggak buka sama sekali, saya nggak hilang, nggak hilang. Sekali ngajar langsung ingat. Ya karena dulu latihannya memang seperti itu, waktu getol gitu. Terus nulis, Mas. Nulis, jadi koreografinya saya tulis. Nah, itu sama dengan menanamkan ke memori, Mas. Iya. Itu. Oke, sekarang ke Mbak Anissa lagi. Mbak apa Mbak ya? Mbak Anissa siapa? Anissa Rahma. Anissa Putri. Oh, Anissa Putri. Dia Anissa Rahma. Oke, Dek Anissa. Dengan bisa belajar nari, apa sih yang Mbak rasakan? Mungkin di sekolah sering ditugaskan ikut lomba atau gimana? Kalau di sekolah itu kan banyak kayak lomba-lomba gitu kan. Nah, yang bisa nari itu biasanya ditunjuk untuk ikut lomba itu. Nanti kalau ada event di sekolah
suruh Suruh nari. nari. Iya. Dipilih Mas. Dipilih. Iya, karena yang lainnya kan nggak bisa. Mewakili gitu ya? Kebetulan dia sekolah itu ada teman-temannya yang satu sekolahan juga. sekolah juga. Yang notabene juga latihan di Sebokarti. Ada beberapa itu. Iya. Jadi enak dia kalau mau coba buat kelompok itu. Jadi nggak susah nyari partner gitu ya? Oke. Coba tanyakan Mas. Selama ini setelah bisa narik itu apa yang kamu dapat gitu? Coba tanyakan. Nah tadi saya mau ngomong itu. Ya. Dia sudah merasakan Mas. Sudah merasakan. Jadi kelas-kelas yang remaja, yang dewasa sudah mulai itu, dia sudah merasakan Mas. Merasakan hasil dari Hasil. latihan. Ya, walaupun Menang enggak lomba atau Ah, dapat job gitu, nari, udah gitu. itu sering. Gimana, Tia Anissa? Cerita dong soal iya. itu. Nggak sama malu-malu deh. Nggak usah malu. Iya, seneng sih bisa diajak job. Jadi kan kayak narinya udah lumayan bagus gitu, makanya diajak. Seneng sekali. Paling dekat kemana? Paling jauh kemana? Deket ya, cuma di Semarang. Yang jauh Bawen. Oh, Bawe. Iya. Karena mungkin untuk job yang tingkat-tingkat nasional itu belum ya. Belum ya, iya. Berarti masih mengiringi acara gitu ya, sebagai tari pembuka gitu ya. Kemarin terakhir kita HUT Bayangkara itu kita eksis di sana Mas. Iya. Diminta untuk ikut memeriahkan itu, Memeriahkan. parade itu. Iya. Oke. Dek, tadi kan kalau ikut lomba menang, terus hasilnya buat apa, Dek? Ya kayak buat apresiasi diri kalau narinya udah bagus bisa menang. Nggak ngasih sesuatu buat pelatih. Pelatihnya udah banyak. Pelatihnya honornya udah banyak. Oke. Tapi gini Mas, anak-anak itu kan mulai remaja sampai dewasa itu juga diajarkan tata rias. Oh iya. Jadi anak-anak sekarang Lengkap itu, gitu ya? wah sekarang anak itu udah bisa merias sendiri. Untuk itu, setiap dia dapat uang, itu dia belikan ke peralatan rias. Ini udah komplit Nabung, alatnya. ya. Kayak itu kan mahal-mahal, Mas. Nah itu dia udah komplit sekarang. Jadi kalau pas ketemu sama temennya itu delok-delokan, mau delok. Koleksinya apa? Gitu. Wah aku belum punya ini. Nah gitu. Ini banyak kok seangkatannya dia yang sudah bisa merias diri. Nah, itu luar biasa loh ini. Sedangkan yang lain nggak mungkin Mas. Mungkin ya. Nggak mungkin. Sebokarti aja. Makanya kalau mau pinter ya ke Sebokarti aja. Ya. Ini promosi ya. Tanggung lah pokoknya pasti bagus lah. Iya, iya. Karena kakak kelasnya itu juga mendukung. Pokoknya dia punya adik kelas, terus adiknya nari bareng. Dituntun sama kakak kelasnya gitu. Jadi seneng lah itu. Iya. Berarti artinya dari yang kecil sampai ke dewasa terus ya terjalin komunikasi yang akrab gitu ya Mas Toto ya. Ya ada juga sih nggak sampai ke atas sudah putus, ada juga. Mungkin orang tuanya nggak bisa nganter atau dia pindah alamat gitu. Tapi kalau yang sampai remaja dewasa luar biasa, pasti berhasil dengan baik lah. Ya contohnya ini juga dari SD sampai SMP, bentar lagi tahun depan mungkin SMA kan masuk ke tingkat yang lebih tinggi, kan hasilnya bagus. Tuh dengerin dia Anissa. Iya. Aku ngerti omahe Mas. Nek ora teko tak parani. Parani. Gampang. Petuk latihan gitu Untuk ya. latihan. Enggak, kebetulan memang orang tuanya sangat mendukung. Jadi nggak tahu itu ayahnya atau ibunya itu masing-masing kalau yang selos apa, ibunya yang nganter. Iya. Karena peran orang tua itu luar biasa, sangat. Ada anak yang sangat senang sekali dengan kegiatan itu, tapi orang tuanya nggak punya waktu. Sibuk sendiri. Enggak sibuk, neng omah ya paling dolan HP. Tapi nganter anak iki ora gelem. Ya itu loh, Mas. Misalnya bocah punya semangat tapi nggak berhasil. Itu banyak. Kalau saya tanya itu, ibu nggak bisa nganter, papa nggak bisa nganter gitu. Gimana iman kan? Iya. Oke, lanjut Mas Toto. Soal Sebokarti gimana, Pak? Sebokarti kan boleh dikata salah satu sanggar di Kota Semarang ya. Ada berapa sih Mas Toto? Mungkin tahu Mas Toto? Sanggar itu yang di Semarang dulu, yang besar itu ada 3. Sebokarti, Sanggar Greget, Sanggar Yosef Budoyo. Dalam perjalanannya Yosef Budoyo bangkrut. Nggak tahu kenapa. Terus si pelatihnya membuat sanggar lagi namanya Perwira. Daya Perwira itu. Dan tapi mulai dari bawah lagi Mas. Iya, dari bawah kan lagi. mana-mana itu. Nah sekarang yang paling masih besar itu ya Greget sama Sebokarti. Iya. Tapi kalau secara kuantitas nggak tahu besar mana muridnya. Tapi tak pikir besar Sebokarti. Soalnya gurunya kesel loh. Ngatur jalan juga. Terus ada juga pusing, ya? Sanggar-sanggar yang maaf ya, yang kecil-kecil juga banyak. Ya, gitu ya. Ya umurnya sekitar ya 15 sampai 30 itu masih banyak. Dan ternyata mereka masih semangat untuk ngelatih. Gitu. Kalau Sebokarti sendiri berapa Mas? Apanya? Siswanya jumlah siswa. Kemarin yang ujian, Yang tercatat
Kemarin yang ujian itu Ujian? 161. 160. Itu yang ujian. Ujian. Yang ditinggal yang nggak mengikuti ujian banyak. Masih banyak lagi. Karena ada yang baru masuk atau belum menguasai materi kan, jadi nggak ikut. Nah, makanya yang ujian aja 161. Kemeng Mas, hati Yurin. Orang mungkin ya? Iya. Iya. Ya. Kalau nih mungkin masyarakat di Kota Semarang mungkin pengen sih mengirim putra-putrinya untuk belajar di Sumberkarti. Nah, kalau belajar terus daftar itu gimana Mas? Nah, kalau Sumberkarti itu gini ya. Sumberkarti itu kan kekeluargaan ya. Iya. Yang penting datang dulu lah. Kalau perlu anak-anak biar latihan dulu. Nggak usah daftar dulu, latihan dulu. Lihat Sekali, dua kali sudah nyaman, baru daftar. Motivasi daftarnya anaknya nggak nyaman Mas. Atau orang tuanya nggak punya waktu kan. Iya. Biar latihan dulu. Latihan dulu. Nanti kalau nyaman kan udah kita daftar gitu. Patokannya siji Mas. Iya. Angger bocahe wis tuku sampur dhewe, tuku kaos seragam itu wis Berarti udah niat insur latihan gitu ya? ngono wae gampang Iya. gitu. Terus untuk biaya nih Mas Toto, mungkin ada biaya masuk atau gimana? Nah ini. Hey kid. Sumberkarti itu tidak profit oriented Mas. Tidak mencari keuntungan. Bahkan untuk biaya latihan itu 8 kali pertemuan cuman 50.000. Berapa itu? Kecil ya? Ya kecil dong. Kalau dibagi 8 berapa? Iya. 12,5. Sanggar yang lain nggak ada. Minimal 200. Ujian Mas, sanggar yang lain sampai 600, ada yang 800. Kita cuma berapa dek kemarin? 300. 300. Itu kan dibagi untuk tenaga yuri, kostum, rias, Iya, rias. konsumsi juga. Ya karena kita nggak profit oriented gitu loh. Ya ada, yuk kita cukupin, nggak ada yang nggak apa-apa gitu. Itu. Jadi cuma 50.000 1 bulan. Iya, Oh, luar biasa loh. Nggak ada sanggar yang lain, pokoknya nggak ada, nggak berani. Dan nanti dia kan sewa tempatnya kan kebanyakan kan Mas pada sewa tempat. Ya di kelurahan di Cukup ya. kecamatan. Iya. Sanggar yang punya tempat itu cuman greget sama Sumberkarti. Ada juga perwira budaya di rumahnya sendiri. Ya, lanjut Dek Anissa lagi nih. Dek Anissa, senang apa gak sih bisa belajar nari? Terus selain belajar nari, belajar apa saja? Senang banget karena kan itu kan hal yang belum pernah saya bisa, lalu saya berlatih terus bisa. Kalau diajari pelatih, galak-galak enggak, Dek? Atau tanyakan begini, pelatih yang paling galak yang di kelas apa? Siapa? Dia kan bisa jawab ya. Iya. Ada enggak pelatih yang tidak galak ataupun galak, ada enggak? Siapa itu? Enggak ada. Oh, enggak ada. Yang paling galak ya apa? Enggak ada. Enggak ada. Oh, enggak ada, Mas. Yang paling tegas, yang paling keras. Ya, Papa. yang paling disiplin. Papa. Apa semua nanti? Saya itu nggak mau Mas pelatihan Gojek itu nggak mau. Kalau Gojek ya setelah latihan gitu. Iya, Saya tuh biasa fokus gitu ya. saya tuh biasa menegur anak-anak, ngomong ngobrol kesana kemari kalau pasti istirahat ya ngobrol gitu supaya lebih dekat itu. Iya. Tapi kalau ada waktu latihan aku nggak mau ada yang Gojek. Aku mesti tak getak. Saya nggak mau karena kalau kamu Gojek selamanya kamu kan nggak dapat apa-apa. Iya kan? Konsentrasi aja kadang-kadang masih kurang apalagi Gojek gitu loh. Saya nggak suka itu. Semuanya harus betul-betul konsentrasi. Ya. Soalnya aku sendiri juga ngajarnya itu juga tenanan, gitu, eman-eman kan. Dan aku juga nggak pelit Mas, nggak pelit ilmu lah. Tanya apa aja yang kamu nggak tahu, nanti saya jawab. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang paling. Jadi anak-anak itu anak sanggar itu kalau ke guru itu panggilnya papa semua. Orang nggak aja anak sanggar, orang tua ikut melu-melu. Ya untuk akrab lah supaya akrab gitu sama anak-anak itu. Nah kalau anaknya pandai Mas, pinter pandai, aku tuh mesti sayang banget, dekat banget aku sama mereka, pasti. Tapi anaknya itu jarang masuk, latihannya mesti telat teko, ora iso apa-apa, salah bola bali, waduh, pegel. Gregetan gitu. Iya. Patokan ini loh Mas, kancamu yang satu ini bisa nari dengan baik, yang pong bareng, lebune bareng. Bisa kok kamu nggak bisa. Kan pasti kan ada sesuatu yang menghambat itu apa orang niat latihannya sering nggak datang, iya kan? Iya. Ini bagus. Ini salah satu murid remaja yang
kategorinya udah di atas dia. Jadi kalau dipilih untuk nari apa gitu, ada skala prioritas. Mungkin dia nomor 1 dulu, jadi yang lainnya di bawahnya gitu. Ya, Dek Anissa, kalau dilatih pelatih dari Sebokarti, gampang nggak sih ngikutinya? Atau Ya. susah gitu? Ya gampang sih. Kan kayak berapa gerakan dulu, habis itu dihafalin, terus nanti ditambah lagi gitu terus. Oh, diulang-ulang Juga, terus sampai bisa gitu ya? Ya, Yang paling susah apa, Dik? apanya Kalau latihan gerakannya nari, apa? mungkin Narinya. gerakan-gerakannya yang paling susah apa? Ya kayak Bisa beri contoh? ya kayak apa ya? Kalau biasanya itu cuma bisanya kayak gini, terus tapi diajarinya lebih susah dari itu, jadi nggak bisa. Makanya tanya ke gurunya biar bisa. Biasanya itu di Mas, di titik apa tari klasik. Tari klasik. Ya. Mana itu memang lebih sulit. Memang lebih sulit. Nah, apalagi iramanya kan pelan gitu, itu lebih sulit. Iya, iya. Nah, butuh konsentrasi, butuh rasa. Iya. Tapi bisa. Apa nggak bisa? Bisa, semuanya bisa. Ya, kalau di Sebokarti bisa, Mas, di mana letaknya, Mas, Sebokarti? Untuk semuanya masyarakat ya. yang Ini belum ya. paham. Kalau kalian nggak tahu Sebokarti, aduh beli TV baru lah. Sanggar Tari Sebokarti itu berada di Jalan Dr. Cipto nomor 31/33 Semarang, dekat dengan Rumah Sakit Panti Wiloso. Iya. Setiap hari ada kegiatan di sana, datang aja ke sana. Ya. Pokoknya lewat dengan Jatuh Cipto, lihat sebelah kanan gitu, Mas ya. Ya, kan satu jalur ya. Iya, satu jalur. Atau buka deh IG-nya. Ya, IG-nya apa deh namanya deh? Sanggar Sebokarti. Sanggar Sebokarti. Sebokarti. Buka di situ. Iya. Nah, kalau kalian nggak datang ke sana, rugi. Nanti teman-teman udah bisa nari, kalian belum. Ya, ayo datang ke Sebokarti untuk menjadi penari yang baik. Nah, Ya, sebagai salah satu sanggar nih di Kota Semarang, ini ya perhatian dari dinas terkait, apakah sudah baik atau masih dirasa kurang, Mas? ya itu, aku tuh repot kalau mau ngomong ya. Kalau secara birokrasi, maaf ya, kurang lah. Kurang. Tapi secara personal memang saya dekat dengan orang-orang di Stuttgart ya, sering dapat coba di sana gitu. Iya, iya, iya. Tapi secara birokrasi itu nggak ada kok pemenuhi sumbangan Sebokarti untuk apa renovasi kostum atau apa. Iya, iya. Tapi moga-moga kedepannya nanti akan lebih baik. Akan ada ini ya perhatian yang lebih intens lagi, Mas Sirato ya. Dan kemudian yang terakhir, Mas, ada nggak sih pentas-pentas besar yang pernah diselenggarakan di Sebokarti, Mas? Minimal setiap ulang tahun Sebokarti kita buat pagelaran kolosal. Kolosal. Pernah dulu pagelaran kolosal dengan cerita Sendra Tari Ramayana. Ramayana. Terus 1 tahun ke depan kita buat wayang orang. Tahun ini? Tahun ini nanti kita akan buat lagi pagelaran semi drama, wayang orang drama gitu. Judulnya kalau nggak salah Sang Pahlawan Sri Kandi. Dan itu nanti nggak di dalam gedung. Kita mau di luar gedung buat raging gitu. Oke. Aduh biayanya Mas. Moga-moga banyak donatur. Amin, amin. Oktober. Ini sekalian kita promosikan ya. Iya, iya. Oktober tanggal 19. Oktober. Setiap ulang tahun Sebokarti itu pasti bertepat dengan ulang tahun saya, Mas. Saya tanggal 20 Oktober, itu tanggal 19. Oke. Gitu kan jatuh malam minggunya di tanggal itu. Iya, iya. Oke, mungkin Dek Anissa, ada nggak sih harapan setelah ingin menari, ingin apalagi gitu Dek Anissa? Pengen menjadi penari yang profesional, Amin. pengen bisa membuka sanggar sendiri. Wah, keren. Ya, luar biasa. Tepuk tangan. Iya. Nanti pengen jadi pelatih. Pengen jadi Ya, pelatih. harus. Ya, Nanti jangan stagnan kan, Mas. Harus meningkat gitu. Wah, pokoknya kalau mau ada jalannya pokoknya. Iya, iya. Ya, Sobat Bolo, ternyata waktunya sangat panjang. Tak terasa sudah lumayan.